Firman Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau tahu bahwa kuasa Tuhan sungguh tak terbatas. Bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau layak puji sembah Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita bangkit bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama layak dipuji. Kita sembah Dia, layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Amin, haleluya. Nama-Mu besar, haleluya. Yesus termulia. Haleluya, 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 haleluya. Nama-Mu besar, Engkaulah Raja segala raja. Nama-Mu besar, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya.
Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkaulah Raja kami Tuhan, Raja segala raja dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralamayase, kiralamayase. Hosana, Hosana. Amin. Hosana Yesus. Amin. Haleluya. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Allah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu layak dipuji. Haleluya Yesus. Layak dipuji, disembah. Allah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, teguh namamu besar. Namamu besar, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Nanti doa pembukaan Bapak Pendeta Martin Stefanus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah di gereja ini, turun atas ibadah di jemaat, di rumahnya masing-masing, sehingga berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dinikmati oleh seluruh jemaat. Dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersorak-sorak baik Tuhan. Allah bangkit, kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah bangkit bertempat kudusnya. Kita bangun diri, kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, sekali lagi kita katakan Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya, silakan. Amen. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sebentar kita akan bawa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah Terima menempatkan kasih, di sini Yesus. Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau beri untuk hari ini ya Bapa. Amin. Sebentar lagi kami akan memberi ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi, Haleluya. berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih. Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sana-sana diperintahkan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih. Kita percaya berkat-berkat dicurahkan untuk kita semua. Yes. Tuhan Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Amin. Kasihmu tak terselangi, aku kan bersandar
dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Kita bangkit beri bersama-sama kita dengan pujian ini. Tuhan Amin. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin, haleluya. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dah. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus mengandalkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kekuatan-Mu tiada batas. Amin. kasih-Mu Tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Daya-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan, keajaiban tak terbatas apapun,
Kuasa-Mu tak terbatas apapun Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya pada pagi hari Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Setelah kami pagi ini Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan, bahwa kuasa-Mu benar hadir di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biar ditaburkan Tuhan untuk membawa kekuatan bagi kami Tuhan yang mendengarkan. Dan kami akan bawa ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Menjadi berkat-berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami serahkan pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Semua ceria, bukan karena tanggal muda, tapi memang kerinduan kita untuk bertemu Tuhan di rumah Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Masih dalam bangkit dan bersemangat lagi. Topik keempat dari bangkit dan bersemangat lagi. Kali ini saudaraku, kita akan membicarakan satu tokoh dengan judul pemulihan kasih yang tersisih. Ya, pemulihan kasih yang tersisih. Bikin kalimatnya aja udah susah saudaraku. Jadi saya harap saudara tertarik. Pemulihan kasih yang tersisih. Ya, saudaraku, saudara bisa kira-kira siapa orangnya, tokohnya? Agak sulit ya, padahal orangnya kan cuma 11 itu aja. 12 ya, 12. Oke, kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Bergantian saya mulai dari ayat 15 dan jemaat ayat 16 bergantian sampai selesai ayat 19. Demikian firman Tuhan tertulis. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sama-sama. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Yesus, "Ikutlah aku." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, ternyata tokoh yang dimaksud dan dibidik oleh judul ini, pemilihan kasih yang tersisih, adalah siapa saudaraku?
Petrus, iya, Petrus. Karena jika bicara kasih di antara rasul-rasul pasti bicara Yohanes. Ya. Tetapi justru di sini saya melihat sesuatu yang lain, ya, dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya, kasih yang tersisih. Saudara, di sekitar kematian dan kebangkitan Yesus, ada satu tokoh yang tidak bisa dilewatkan untuk dibicarakan, yaitu Petrus. Saudaraku, kalau kita lihat Petrus ada banyak peristiwa. Dia begitu dekat dengan Yesus, kalau sekarang bilangnya ring satu. Ya, ring satunya itu kan Yohanes, Petrus, Yakobus. Naik ke gunung diajak 3 orang ini. Masuk Getsemane diajak ke tiga orang ini. Jadi saudaraku, ini seperti ring satunya gitu. Ya. Dan setiap kali Petrus ini menjadi orang terdepan dalam menyampaikan sesuatu. Saya penggal dari menjelang kematian Tuhan Yesus saja, jadi tidak terlalu meluas. Ketika Tuhan sampaikan tentang bahwa anak manusia akan dibunuh, apa kata Petrus? Aku mau mati bersama-sama Engkau Tuhan. Ini namanya kebulatan tekad. Ya, ini kebulatan tekad. Dan murid yang lain jadi ikut, saudaraku. Ini berpengaruh Petrus ini. Jadi saat itu, saudaraku, menjelang Yesus ditangkap, itu ada kebulatan tekad ternyata, saudaraku. Dan tokohnya yang paling depan adalah Petrus. Aku mau mati bersama-sama Engkau. Bahkan masuk penjara atau mati bersama-sama Engkau, aku mau, kata Yesus. Kata Petrus. Lalu saudaraku, ada peristiwa penting lagi. Penyangkalan Petrus yang berulang kali, 3 kali, saudaraku. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 orang bertanya. Bahkan bukan jenderal yang tanya, saudaraku. Dibilang budak. Kalau yang tanya jenderal atau uniform keamanan gitu ya, takut boleh. Yang tanya Petrus itu kan dibilang budak. Itu aja udah ketakutan dan dia menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Ini penting, bagian-bagian penting yang dilakukan oleh Petrus. Kemudian saudaraku, setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus salah satu orang yang dijumpai dan melihat kubur itu kosong untuk bagian-bagian awal. Petrus adalah yang duluan, saudaraku. Ya, Petrus ini selalu mau di depan, saudaraku, mau duluan, saudaraku. Lalu, saudaraku, apa yang terjadi dengan Petrus setelah itu? Dia bilang, aku mau jadi nelayan lagi. Ya, dan ini mempengaruhi murid-murid. Dan murid-murid ikut ingin jadi nelayan lagi. Saudara-saudaraku, semua itu adalah catatan yang memberitahu kita bahwa Petrus adalah bagian penting. Bahwa Petrus adalah tokoh penting di sekitar Yesus. Terlebih saat penangkapan, kematian, kebangkitan, dan setelah kebangkitan. Petrus itu tokoh penting. Ada jemaat yang bernama Petrus di sini? Enggak ada. Mungkin satu kali jika ada yang melahirkan setelah wah kasih nama Petrus gitu ya. Oke. Saudaraku, kematian Yesus di atas salib begitu melukai hati murid-murid. Begitu melukai hati Petrus. Melukainya begitu dalam. Berita kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan mereka, ternyata saudaraku, belum cukup manjur untuk menjadi obat. Ya. Luka itu terlalu dalam. Luka pada diri Petrus itu terlalu dalam. Sehingga waktu dijumpai lagi, beberapa kali ketemu dengan Yesus yang bangkit, saya lihat itu belum menjadi obat yang cukup manjur untuk mengobati luka dan kecewa dari Petrus.
Karena luka itu begitu dalam, begitu sakit. Kasih yang membara saat bersama Yesus perlahan-lahan mulai redup dan kemudian tersisih ke sisi yang lain. Ya, kasih yang tadinya menggumpal di tengah begitu saudaraku, lalu pindah ke pojok. Ya, karena luka yang belum terobati di dalam diri Petrus. Petrus kemudian mulai mencari sesuatu yang baru. Petrus cari pelarian. Ya, ini namanya pelarian saudaraku. Jadi nelayan tentu bukan tujuannya lagi, tapi ini pelarian. Karena di sini sudah nggak dapat, di sini sudah sakit. Ikut Tuhan Yesus sudah mentok, nggak bisa diharapkan lagi. Dia cari yang lain. Namanya pelarian. Dia mencari sesuatu yang bisa mengobati luka hatinya. Dia ingin dapatkan itu. Dan dia pergi ke pantai. Dan di pantai itu dengan murid-murid yang lain, dia mulai memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya menjadi nelayan. Saudaraku, yang akan kita bicarakan pagi ini setelah mendengar uraian di atas tadi. Yang pertama adalah kasih yang tersisih. Bagaimana dan apa sebabnya? Sangat mungkin itu terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Iya, saat kita mengiring Tuhan, kita bisa mengalami ini saudaraku. Kasih kita kepada Tuhan tersisih. Dalam keluarga, anak dengan orang tua, suami dengan istri, orang tua dengan anak, bisa kasihnya juga tersisih. Karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kasih yang tersisih. Pertanyaan Yesus tentang kasih bukan kepada Yohanes, yang dikenal sebagai Rasul Kasih, tetapi kepada Petrus. Mengapa saudaraku? Karena Yohanes gak punya persoalan dalam hal ini. Yohanes gak punya persoalan. Yang punya persoalan adalah Petrus, dan persoalan itu sangat besar. Petrus mempunyai persoalan yang sangat besar dan harus diselesaikan. Persoalan tersebut disebabkan kasih kepada Yesus telah tersisih. Siapapun kita juga bisa seperti itu. Kita punya persoalan besar kalau kasih kita kepada Yesus mulai pudar dan tersisih. Iya, saudaraku. Kasih kita kepada Yesus yang mulai meredup itu, saya katakan membuat persoalan besar dalam hidup saya dan saudara. Mengapa kasih itu bisa tersisih? Karena sudah tidak ada harapan lagi mengikut Yesus. Bagi Petrus, sudah nggak ada harapan lagi. Karena Yesus yang dia harapkan mati, dan katanya kemudian bangkit, tapi kadang nongol, kadang enggak kan gitu ya. Enggak seperti waktu masih hidup, sama-sama begitu ya. Ini kan enggak. Sekali dia jumpai, lain kali enggak dijumpai, nanti dijumpai si A, nanti dijumpai si B. Dan ini buat Petrus enggak bisa menimbulkan harapan itu lagi. Harapannya habis. Saudaraku, Petrus itu seorang nelayan. Alkitab mengatakan juga tidak terpelajar. Kalau nelayan yang terpelajar adalah bos nelayan namanya saudaraku. Iya. Seperti minggu lalu orang tua dari Maria Magdalena jadi kaya karena punya kapal banyak mungkin. Ya. Jadi saudaraku, bagi Petrus hadirnya Yesus dan dia boleh mengikut Yesus adalah harapan besar untuk hidupnya, juga untuk masa depannya. Ingat itu saudaraku. Bagi Petrus yang hanya nelayan dan tidak terpelajar, ikut Yesus itu harapan besar untuk hidupnya dan masa depannya. Bagaimana dengan kita? Tidak peduli siapa kita, terpelajar atau tidak terpelajar, dari kampung atau dari kota, sama. Ikut Yesus itu harapan besar untuk masa depan kita. Amin.
Ikut Yesus itu masa depan. Saudaraku, tapi bagi Petrus, ketika Yesus tidak ada, habis semua. Karena mungkin ada motivasi lain. Mungkin, ya, karena yang di dalam hati, siapa tahu kan gitu ya. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati nggak ada yang tahu. Di hati Petrus nggak tahu. Selama ini dia bersemangat ada apa. Bisa saja saudaraku pengikut Yesus karena pansos. Apa saudara tahu pansos? Panjat sosial. Jadi panjat sosial itu gimana ya? Jadi kalau dekat-dekat dengan Yesus itu lebih dihormati, lebih dipandang, lebih wah naik level. Nah gitu saudaraku. Buat Petrus mungkin saja waktu itu ada saudaraku. Ada. Ikut Yesus ingin memperluas pergaulan. Itu tidak sedikit saudaraku. Kalau di Perum pergaulannya si A, si B, saya jualan mah gak akan laku. Ya kan? Cari tempat lain. Ikut Yesus untuk memperluas pergaulan. Ikut Yesus untuk panjat sosial. Seolah-olah ikut Yesus itu jadi satu komunitas tertentu yang bisa menaikkan harga diri. Dan itu terjadi sekarang. Itu terjadi di sekitar kita. Iya saudaraku. Dan ini sangat parah dan berbahaya. Saudaraku, ketika keadaan menjadi tidak baik, seolah harapannya hilang. Harapannya enggak ada lagi. Orang-orang seperti itu akan bisa tinggalkan Tuhan. Ya, karena ikut Tuhan untuk kepentingan-kepentingan. Ketika semuanya hilang dalam sekejap, gone with the wind. Harapan yang terbang, hilang di bawah angin, hilang bersama angin. Membuat kasih kepada Yesus itu menjadi pudar. Membuat kasih itu menjadi tersisih. Mungkin dia masih tetap ada, tapi kecil. Dan tempatnya di sudut yang paling dalam di hati seseorang itu. Tersisih. Itu terjadi pada Petrus, itu bisa terjadi pada kita semua. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena itu ikut Yesus, saudaraku, harus dengan tulus. Ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Jangan seperti yang saya katakan untuk pansos, untuk naikkan level, untuk pergaulan, saudaraku. Karena ikut Yesus bukan untuk bisnis. Ikut Yesus bukan untuk usaha. Ikut Yesus adalah ikut Yesus. Nanti bagian terakhir kita akan dapatkan ulasan itu lagi. Yang kedua saudaraku, kasih yang tersisih itu disebabkan beban rasa. Beban perasaan. Ya. Ini saudara, saya mendapatkan sesuatu yang saya tulis itu kayaknya jadi berkat banget buat saya. Ada rasa malu dan rasa bersalah pada diri Petrus. Ya. Saudara pernah merasa malu? Pernah enggak? Rasa bersalah? Saudaraku, kenapa babi jalannya nunduk? Ayo, kenapa babi jalannya nunduk? Karena dia malu, ibunya adalah babi. Kenapa anak katak lompat-lompat? Ayo. Kenapa anak kodok lompat-lompat? Dia gembira karena ibunya bukan babi. Rasa malu, rasa bersalah, saudaraku. Ini membuat kasih Petrus kepada Yesus itu tersisih. Rasa malu dan rasa bersalah itu bisa membelenggu hidup kita. Rasa malu, rasa bersalah itu bisa menghancurkan hidup kita. Saudaraku,
rasa malu dan rasa bersalah itu sebenarnya ada pada setiap orang. Ada. Apalagi kalau kita lihat urutannya dari Petrus, karena luka. Karena luka. Itu bikin rasa malu. Ya, luka. Keluarga yang broken, keluarga yang pecah, itu membuat seluruh keluarga punya rasa malu. Kalau itu dipendam, dibiarkan, itu makin menghancurkan hidup. Itu rasa malu, saudara. Orang yang pernah berbuat kriminal, ditangkap dan masuk penjara, dia keluar, dia punya rasa malu. Dia punya rasa bersalah yang besar. Dan kalau tidak ada pendampingan, tidak diselesaikan, orang-orang seperti ini nggak punya masa depan. Saudaraku, orang-orang yang punya rasa malu karena luka, orang-orang yang punya rasa bersalah karena luka, itu perlu pendampingan agar bisa diterima, agar bisa hidup normal, tidak terintimidasi oleh rasa malu dan rasa bersalahnya. Saudaraku, sebenarnya kita semua pernah mengalami luka itu. Dan sedikit banyak rasa malu kita ada. Rasa malu kita ada. Hanya biasanya kita pendam. 1, ada lagi kita pendam 2. Kenapa saudara stres? Karena rasa malu dan rasa bersalahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi hari ini saudaraku, kalau ada saudara yang depresi, kalau ada saudara yang stres, kalau ada saudara yang merasa beban itu nggak selesai-selesai, penyebabnya mungkin ini, rasa malu yang tidak bisa diselesaikan, yang dipendam. Saudara-saudaraku, beberapa dari kita punya luka. Punya luka yang terbuka, punya luka yang menganga lebar. Luka itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah mempermalukan keluarga, pernah mempermalukan orang tua dengan sikap dan tindakan kita. Dan setelah kita menyadari kita rasa bersalahnya besar, saudaraku, rasa malu bisa menjadi pendorong atau pemicu untuk kita datang kepada Tuhan. Rasa malu bisa menjadi pendorong atau trigger untuk kita datang kepada Tuhan dan menyelesaikan. Ingat saudaraku, datang pendorong untuk kita datang pada Tuhan dan menyelesaikan. Menyelesaikan ini adalah merendahkan diri, minta ampun, kerinduan untuk memperbaiki, menyelesaikan. Tetapi saudaraku, yang kedua yang harus diperhatikan, berlawanan dengan bagian yang tadi, rasa malu menjadi pendorong atau trigger untuk kita datang pada Tuhan, yaitu ketika kita punya rasa malu, punya rasa bersalah, kita mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri. Ayo, pernah saudara melakukannya? Ini juga pernah. Pasti kita pernah melakukannya. Udah jelas-jelas salah gitu. Tapi kita cari alasan supaya seolah-olah kesalahan kita itu terlihat tidak salah. Ini bahaya saudaraku. Biasanya kalau orang tua itu marahin anak tanpa data saudaraku. Langsung emosi. Begitu udah marah ternyata saudaraku, yang ambil bawaan di meja tadi Vinka, bukan Meris. Tapi Meris sudah diamukin. Adakah orang tua yang langsung minta maaf? Enggak kan? Kan bilang, iya tadi soalnya yang kelihatan di situ tadi kamu, makanya kamu dimarahin, selesai sudah masalah. Yang di sana gondok. Itu dalam hal kecil, tapi dalam hal yang lebih besar, prinsipnya ada orang-orang yang punya rasa malu, rasa bersalah, tapi menutupinya
dengan berbagai alasan supaya terlihat tetap bersih. Orang seperti ini, masa depannya gelap. Masa depannya gelap. Tidak akan menuai hal-hal baik dalam hidupnya. Saya katakan tidak akan menuai hal-hal baik dalam hidupnya. Kalau kita bersalah, rendahkan diri, datangi, katakan minta maaf. Saya udah minta maaf gak dikasih maaf, bodoh amat, yang penting saya sudah datang. Lepaskan apa yang menjadi beban kita. Rasa malu, rasa bersalah membuat keadaan tidak baik. Tapi kalau kita jadikan itu trigger untuk kita datang pada Tuhan dan menyelesaikannya, ada jalan terbuka untuk masa depan kita. Amin. Yang kedua, saudaraku, kasih yang tersisih menjadi pulih. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Pertanyaan Yesus mengusik bagian terdalam dari hati Petrus. Pertanyaan itu juga mengingatkan tentang cinta dan semangat menggebu-gebu dan berkobar-kobar yang telah mendorong dia berkata, aku mau masuk penjara dan aku mau mati bersama engkau. Petrus langsung ingat itu semua. Ketika Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saya pikir itu semua teringat oleh Petrus. Mungkin Petrus menunduk, sulit bicara. Karena dia tahu yang dihadapannya adalah orang yang dikhianati, tapi sekaligus orang yang dihormati. Iya, saudaraku. Jadi yang berdiri di depan Petrus waktu itu adalah orang yang dikhianati, sekaligus orang yang dihormati. Itu membuat Petrus punya rasa bersalah, rasa malu luar biasa, saudaraku. Terus datang dengan lembut, dia katakan, Petrus, sampai hari ini, apakah kamu masih sayang saya? Gak bisa ngomong, saudaraku. Tuhan ingin membangkitkan rasa cinta. Tuhan ingin membangkitkan rasa kasih Petrus di atas rasa malu dan rasa bersalahnya. Tuhan mau hampiri kita semua sekarang. Dia gak banyak tanya pada saudara. Dia gak banyak tanya pada kita. Dia cuma mau tanya sama seperti dia tanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita sudah jauh, udah tinggalkan Tuhan, udah lemah, udah gak berdaya, Tuhan mau kita kembali pada kasih yang seperti waktu lalu, kasih yang mula-mula. Dan ini terjadi pada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Orang Efesus itu orang-orang baik. Perbuatannya baik. Persembahannya bisa support gereja lain. Itu Efesus, saudaraku. Semua perbuatannya dinilai baik oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, ada satu kekurangan. Tuhan bilang kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus rajin ibadah, rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin berkorban. Bahkan bisa mencukupkan pekerjaan Tuhan dan support yang lain. Tetapi saudaraku, dilihat satu. Semuanya itu enggak berarti, semuanya itu enggak berguna. Karena orang-orang Efesus sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Perbuatan baiknya tidak didasari kasih akan Tuhan. Itu yang dimaksud. Saudaraku, Petrus juga demikian. Melalui pertanyaan yang disampaikan, Petrus diingatkan, didorong untuk kembali pada kasih yang mula-mula. Seperti jemaat Efesus, diminta bertobat. Kembali pada kasih yang mula-mula. Kemudian yang kedua, saudaraku, kembali pada pelayanan. Perintah dan arahan dari Yesus kepada Petrus setelah dijawab pertanyaannya adalah jelas. Gembalakanlah domba-dombaku. Setelah kembali pada kasih yang mula-mula,
tentu ada dorongan untuk melakukan sesuatu, nggak diem-diem aja. Ini kuasa kebangkitan yang dahsyat, saudaraku. Setiap orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia akan kembali pada kasih yang mula-mula, dan kasih yang mula-mula ini akan mendorong, menggerakkan untuk melayani. Jangan bilang udah balik pada kasih yang mula-mula, udah nggak ada apa-apa dengan si A, udah nggak ada apa-apa dengan si B, tapi ngomongan aja nggak mau. Ini saudaraku. Udah nggak apa-apa, tapi masih diem-diem saja, nggak bergerak. Saudaraku, kita harus buktikan bahwa kasih yang mula-mula itu diwujudkan dalam pelayanan. Kalau sudah merasa kuasa kebangkitan yang menggerakkan, kembali pada kasih yang mula-mula, ayo kembali dalam pelayanan. Kepada Petrus ditugaskan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini tugas dan tanggung jawab yang baru buat Petrus. Dulu Tuhan bilang, ikutlah aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Ikut Tuhan nih 3,5 tahun. Sekarang Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gak usah jadi pendeta. Apakah bisa jadi gembala? Bisa. Masing-masing kita gembala. Orang tua gembala terhadap anak-anaknya. Suami gembala terhadap keluarganya. Di kantor saudara leader, saudara gembala. Pada rekan-rekan lain. Di sekolah saudara juga bisa jadi gembala kepada teman-teman. Di gereja saudara bisa jadi gembala kepada rekan-rekan yang lain. Pendampingan bagi mereka yang perlu, nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Itu gembala, saudaraku. Menolong mereka yang membutuhkan, itu gembala. Kemudian yang kedua, saudaraku, di poin ini, kembali pada pelayanan. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gitu kata Petrus. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya dipercaya untuk hal yang lebih besar. Dipercaya untuk hal yang lebih besar. Kalau kita peka, siapapun kita yang bangkit bersama Kristus, dipulihkan kasihnya, menjadi membara kembali pada kasih yang mula-mula, pasti saudara tahu, saudara sedang dan akan dipercaya oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Siapkan dirimu untuk terima tugas itu. Jangan diam-diam. Ya, siapkan diri untuk terima tugas dan kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Ya, mengikut Tuhan, saudaraku, mengikut Tuhan. Ini bagian akhir, saudaraku. Ditulis, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di poin ini saya taruh yang ketiga, bukan berarti kurang penting. Poin ketiga ini tidak kalah dengan poin yang sebelumnya, kembali pada kasih yang mula-mula, kembali dalam pelayanan. Ya, mengikut Tuhan itu bagian penting, karena ikut Tuhan harus jadi fokus dalam hidup kita. Mengikut Tuhan dengan benar, menjadikan kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan. Mengikut Tuhan dengan benar, membuat cinta kita kepada Tuhan, cinta kita pada pekerjaan Tuhan, cinta kita bagi pelayanan itu juga membara. Buka hati, saudaraku, koreksi diri, supaya kita dipulihkan. Kasih kita kepada Tuhan dipulihkan. Mungkin ada luka lebar dalam hidup saudara, yang selama ini membuat kita punya rasa malu, membuat kita menutup diri. Saudaraku, datanglah pada Tuhan, Dia mau pulihkan. Ikut Tuhan dengan semangat, dengan kasih yang mula-mula, bangkit dan bersemangat lagi, bangkit sebab dipulihkan, dan kita diangkat lebih tinggi lagi. Amin. Tuhan memberkati. Kiralamayase, kiralamayase, kiralamayase. Melayani, mengayani lebih sungguh, melayani
sama-sama berdiri. Katakan mengasihi. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihimu. Yes. Tuhan mau memulihkanmu, mengembalikan engkau pada kasih yang mula-mula. Kasih yang tersisih dipulihkan. Mengasihi, mengasihi, kita mengangkat tangan kita. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah kita. Sama seperti kepada Petrus, Ia ada di tengah-tengah kita dan bertanya, apakah engkau jemaat, apakah engkau secara pribadi mengasihi Yesus? Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan ingin memulihkan kasih yang selama ini tersisih. Tuhan ingin membangkitkan engkau lagi dengan mempercayakan tugas-tugas baru. Asalkan kita mau terbuka pada Tuhan. Ceritakan rasa malumu pada Tuhan. Ceritakan rasa bersalahmu pada Tuhan. Dia bukan hanya mau mendengar, tapi dia mau ulurkan tangan, memelukmu, mengampunimu. Mengasihi, Mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Petrus yang mengkhianati, Petrus yang berbuat salah, Tuhan terima apa adanya. Ini mendorong kami untuk belajar. Siapapun kami dengan kesalahan, siapapun kami dengan rasa malu, karena luka-luka yang ada pada diri kami. Jika kami datang, Tuhan terima kami, Tuhan ampuni kami. Dan itulah yang kami lakukan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan menyambut kami, Tuhan memeluk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kami yakin perjamuan suci ini meneguhkan firman. Membuat kami semakin kuat. Hadirnya Tuhan dalam roti dan anggur membuat kami semakin nyaman berjalan bersama Tuhan. Karena itu berkatilah roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga ketika kami makan dan minumnya kami dapat kekuatan baru. Kekuatan dari Yesus Kristus. Tuhan yang mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus dengan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini, mengasihi, mengasihi.
Saya persilahkan untuk ambil. Semua sudah mendapatkan? Mari kita sama-sama berdiri. Kita sudah mendengar firman, dan saya berharap nyanyian ini adalah ikrar kita semua. Kita yang rindu dipulihkan, kita rindu yang diperbaiki, kita yang rindu diberi tugas baru. Dan perjamuan kudus ini meneguhkan kita. Perjamuan kudus ini membuat kita semakin bersemangat. Angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman. Demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sungguh-sungguh sayang pada kita semua. Dia mempercayakan berbagai hal untuk kita. Karena itu kita mau meresponi dengan sungguh-sungguh. Kembali pada kasih yang mula-mula. Kembali dalam pelayanan. Kembali melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Seperti Petrus, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Kasih Tuhan. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilih. Kita mengangkat tangan kita, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Amin, haleluya. Saat aku dulu kala, kini ku dipilih. Kami sesat, kami tidak punya jalan lagi. Tapi Tuhan, pagi ini Engkau menemukan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Dan itulah yang membuat kami punya harapan baru. Haleluya. Kami bisa bersemangat lagi menjalani hidup, bersemangat lagi mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berkati kami semua. Amin. Berkati yang melayani pagi hari ini, sehingga kami benar-benar dipulihkan kasih kami akan Tuhan. Mungkin selama ini kasih itu
sudah mulai tersisih. Tapi pagi ini kami dipulihkan. Kami kembali pada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan. Memberkati persembahan, korban, persepuluhan. Dari sorga Tuhan melimpahkan berkat pada tiap pribadi, pada tiap keluarga. Berkati pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan juga berkati sama seperti Tuhan berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dan biar sejahtera Tuhan membuat kami menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian. Selamat pulang, selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.